Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar mendesak nih. Sadar nggak sih masih banyak banget daerah terpencil di Indonesia yang ibaratnya lagi nunggu sentuhan ajaib supaya bisa maju kayak daerah lain. Dan coba tebak, siapa kunci utamanya? Iya, benar banget. Kalian, anak-anak muda yang proaktif dan energinya nggak habis-habis. Di obrolan kali ini, kita bakal ngebedah sebuah gerakan masif yang dirancang khusus buat manggil kalian semua turun tangan. Pertanyaannya sekarang, siapa yang bakal ngebangun daerah terpencil kita? Jujur aja, ini bukan cuma bahan debat pas kelas sosiologi ya. Ini beneran panggilan tugas paling tinggi buat mahasiswa dan Gen Z zaman sekarang. Perlunya anak muda Indonesia buat ikut membangun daerah terpencil tuh udah bukan pilihan lagi, tapi keharusan yang mutlak. Logikanya gini deh, kalau bukan generasi kalian yang bawa ide seger dan tenaga ke ujung-ujung negeri ini, terus siapa lagi dong? Oke, biar rapih, ini peta jalan obrolan kita. Mulai dari melihat panggilan nyata buat anak muda, terus kenalan sama Ekspedisi Patriot 2026, ngecek peta prioritas pembangunannya, ngelihat gimana kampus bisa proaktif terlibat, ngebahas dukungan penuh buat mahasiswa, dan terakhir, visi besarnya, Patriot berkarya, bangsa berjaya. Yuk, langsung kita gas. Kita masuk ke bagian pertama nih. Panggilan nyata buat anak muda. Poin utamanya gini. Keterlibatan anak muda itu ibarat mesin penggerak utama buat nyiptain dampak nyata di wilayah-wilayah yang susah banget dijangkau. Maksudku, ini bukan sekedar ngapalin teori kebijakan di kelas kampus ya. Ini tentang generasi yang punya tujuan yang jelas. Kalian bener-bener ditantang buat turun langsung, ngebuktiin ilmu yang udah dipelajari, dan ninggalin jejak nyata yang manfaatnya bakal terus dirasain sama masyarakat lokal sampai bertahun-tahun ke depan. Lanjut ke bagian 2. Kita kenalan dulu sama yang namanya Ekspedisi Patriot 2026. Nah, dari materi yang kita kumpulin, tim Ekspedisi Patriot 2026 ini bukan gerakan sembarangan yang jalan sendiri tanpa arah ya. Ini tuh kendaraan resmi negara, di-backup langsung loh sama Kementerian Transmigrasi. Jadi ketika kalian mutusin buat join, kalian otomatis masuk ke sebuah ekosistem yang udah disiapin benar-benar mateng khusus buat memfasilitasin misi anak muda ini. Yang bikin salut, program ini berhasil menyeimbangkan dua pilar penting. Di satu sisi, ada investasi transmigrasi yang fokusnya itu buat pertumbuhan jangka panjang negara kita, tapi di sisi lain, ada bakti transmigrasi buat aksi nyata hari ini juga. Jadi ibaratnya, ekspedisi ini tuh menggabungkan dua hal itu secara apik. Kalian ngasih bakti sekarang juga untuk investasi masa depan Indonesia. Keren banget kan? Bagian 3. Sekarang kita cek peta prioritas pembangunannya. Coba deh, perhatiin bentangan Nusantara kita ini. Kalian tahu nggak, jarak dari ujung barat ke ujung timur Indonesia itu kurang lebih sama kayak dari London ke Teheran. Asli, luar biasa luas. Nah, medan ekstrim dan jarak antar pulau inilah alasan kenapa daerah-daerah itu nggak bisa dibangun cuma dari balik meja di ibu kota. Butuh banget kehadiran fisik, butuh anak-anak muda yang nekat dan berani menembus batas geografis ini. Kalau kita lihat datanya, prioritas nasional sekarang ini lagi menyasar spesifik ke wilayah Papua. Dari Sorong di Klamonusegun, Jayapura di Lere, Kerom di Senggi, sampai Merauke di daerah Salor. Ingat ya, ini bukan sekedar titik-titik acak di peta. Ini adalah desa-desa dan komunitas beneran yang lagi nungguin ide-ide segar dan inovatif dari kalian supaya mereka bisa maju. Masuk ke bagian 4. Nah, disinilah kampus-kampus mulai ambil peran. Disinilah institusi pendidikan kita harus unjuk gigi. Kampus-kampus raksasa kayak Universitas Brawijaya, ITB, Undip, UGM, IPB sampai Universitas Indonesia udah ambil langkah duluan buat jadi pelopor. Balik lagi ke poin awal tadi, kampus dan mahasiswa itu harus proaktif dan benar-benar terlibat dalam pembangunan bangsa, bukan cuma pasif jadi penonton. Kehadiran nama-nama besar ini nunjukin kalau misi ini tuh prestisius banget secara akademik. Jadi pastiin deh alma mater kalian nggak ketinggalan sejarah ini. Dan ngomong-ngomong soal skala, ini masif banget loh. Bayangin aja, kampus kayak UGM sama ITB masing-masing siap kirim 120 mahasiswa mereka. Secara total, bakal ada 1.215 mahasiswa yang dimobilisasi ke 243 titik di seluruh pelosok Indonesia. Ini bukti nyata nih kalau ribuan mahasiswa udah gerak barengan, dampaknya pasti bakal luar biasa menggetarkan negeri ini. Lanjut ke bagian 5. Ini yang mungkin kalian tunggu-tunggu. Fasilitas dan pembiayaan. Jangan khawatir soal dana, karena program ini didukung sama anggaran raksasa, lebih dari 206 miliar rupiah. Wah, angka segitu sih bisa buat traktir kopi seluruh mahasiswa di satu kampus ya.
Komponen pendanaannya bener-bener komprehensif, supaya kalian bisa fokus total berkarya. Mulai dari biaya personil buat menghargai waktu kalian, biaya riset, akomodasi selama di lapangan, sampai biaya perjalanan dinas, semuanya di-cover. Kelihatan banget kan keseriusan negara di sini? Coba kita bedah sedikit indeks biaya personel bulanannya sebagai contoh. Buat penugasan di Aceh, itu dialokasikan sekitar 9,3 juta, Sumatera Barat 9,1 juta, terus Kalimantan Utara bisa tembus sampai 10,5 juta rupiah. Ini membuktikan kalau inisiatif ini nggak cuma asal minta keringat kalian, tapi juga benar-benar menghargai kontribusi kalian dengan sistem yang sangat terstruktur, adil, dan profesional mengikuti wilayahnya masing-masing. Terus gimana cara berangkatnya? Tenang, urusan transportasi ke lokasi yang menantang ini ditanggung penuh. Kalian dapat 1 kali perjalanan pulang pergi yang dibiayai 100%. Yang paling asik dari logistiknya, ini tuh fleksibilitasnya. Kalian bisa berangkat dari kampus utama kayak Depok atau Bandung, dari kampus mitra di daerah, atau bahkan dari kota asal kalian sendiri kalau emang dirasa lebih efisien. Jadi, keamanan dan kenyamanan kalian udah pasti terjamin. Kita sampai di bagian terakhir, bagian 6. Visi besar dari gerakan ini. Akhirnya, kita melihat moto epik dari ekspedisi ini. Patriot berkarya, bangsa berjaya. Dari semua yang udah kita bahas barusan, makin jelas kan kalau perlunya anak muda Indonesia untuk ikut ngebangun daerah terpencil itu benar-benar harga mati buat kemajuan bangsa kita. Negara dan kampus udah nyediain platform yang aman, didanai penuh, dan pastinya ngebanggain banget. Wadahnya udah siap nih. Sekarang, bolanya ada di tangan kalian. Pertanyaannya, apakah kalian cuma mau duduk diam ngelihat sejarah ditulis oleh orang lain, atau kalian mau ambil langkah berani, jadi patriot yang berkarya supaya bangsa ini berjaya? Pikirin baik-baik ya.